Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofriana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini tadi saya habis yasinan ya Bunda, terus saya mau lanjut ngelempitin baju ya Bunda, karena saya belum setrika. Tadi siang saya udah nyetrika baju saya, ini tinggal baju anak sama baju suami. Insya Allah besok baru saya setrika. Ini saya mau lempitin dulu. Sambil saya mau lempitin baju, saya mau sharing-sharing ya Bunda, tentang faktor apa sih yang bikin kita itu atau kamu gampang iri hati sama hidup orang lain. Jadi perasaan iri adalah sebuah penyakit hati ya Bunda, yang semestinya itu kita hindari. Semakin kita iri sama seseorang, semakin kurang rasa syukur pada diri kita ya. Nggak peduli seberapa indah hidup kita, jika sudah ada rasa iri di dalam hati, apapun yang kita alami itu terasa kurang menyenangkan ya. Ada beberapa faktor yang bisa bikin kita itu merasa iri sama orang lain. Namun umumnya 5 hal berikut adalah penyebab utamanya ya Bunda. Jadi ada penyebab utama kenapa orang itu sering iri hati ya Bunda. Nah, yang pertama itu kamu kurang kegiatan dan terlalu banyak waktu luang. Terlalu banyak waktu luang bikin kita itu gampang merasa iri sama orang lain. Ini karena kita nggak punya pekerjaan yang bisa menimbulkan pikiran, sehingga kita itu jadi melakukan kegiatan nggak berguna gitu Bunda. Salah satunya adalah memikirkan orang lain yang hidupnya lebih indah. Akhirnya rasa iri pun jadi gak bisa terhindarkan ya, dan membuat kita itu semakin kepikiran. Jadi buatlah kegiatan yang positif agar diri kita itu sibuk dan tidak memikirkan orang lain. Kalau kita terlalu sibuk memikirkan orang lain, yang ada hati kita itu cuma isinya iri hati atau dengki ya Bunda. Jadi harus banyak aktivitas yang positif, jadi kita jadi nggak kepikiran hidupnya orang lain gitu Bunda. Ngapain ya kita mikirin hidup orang lain, kadang mikirin diri kita sendiri aja sudah kewalahan ya Bunda. Jadi nggak usah lah kita mikirin hidup orang lain, nikmat orang lain. Kita syukuri saja dengan apa yang sudah kita punya. Kita pikirkan saja diri kita bagaimana untuk kedepannya lebih sukses. Jadi nggak usah sibuk mikirin orang lain lah. Yang penting kita hidupnya sudah bahagia gitu Bunda, dengan mensyukuri apa yang kita punya tentunya. Yang kedua, minim pengarahan terhadap diri sendiri. Minimnya pengarahan terhadap diri sendiri juga salah satu faktor utama kenapa rasa iri bisa muncul. Kita merasa gak cukup baik dalam apapun yang telah dilakukan, kemudian memandang orang lain itu lebih tinggi dari kita. Kalau terus begitu, pencapaian yang tinggi sekalipun nggak akan bisa kita merasa puas ya kalau kita sudah mencapainya, karena kita punya penilaian yang lebih tinggi kepada orang lain. Cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri, sesekali merasa bangga pada apa yang sudah dilakukan dan diraih juga nggak masalah kok. Dengan begitu kan kita jadi lebih mudah melihat kelebihan diri. Jadi ya kita harus menghargai apa yang sudah kita capai gitu. Jangan melihat orang lain. Kalau lihatnya orang lain ya kita akan punya perasaan iri hati terus ya Bunda, nggak ada puasnya gitu. Yang ketiga, terlalu sering bermain sosial media. Sosial media sangat memberi pengaruh besar dalam kehidupan kita di masa sekarang ya. Banyak orang yang tidak bisa lepas dari HP dan sosial media.
Apapun yang diunggah orang lain bisa mempengaruhi pola pikir kita, termasuk menciptakan rasa iri. Orang-orang yang terus mengunggah kebahagiaan, pencapaian, keluarga yang indah, dan lain sebagainya ya Bunda, membuat kamu itu nggak bisa menahan diri untuk nggak merasa iri. Ditambah lagi jika kamu menolak mengakui bahwa orang itu pasti punya masalah dalam hidupnya ya, itu bisa bikin hati kalian atau Bunda itu panas terus kalau begitu ya Bunda. Jadi nggak usah ya Bunda terlalu main sosial media ya Bunda, karena itu pengaruhnya, dampaknya itu sangat kurang baik ya Bunda. Boleh lah ya kita bersosial media, tapi untuk hal yang positif Bunda. Kalau cuma hanya ingin melihat status-status orang sekarang ini, banyak orang ingin menampakkan dirinya itu selalu ada di atas. Tidak mungkin yang diunggah itu kesusahannya, pasti yang diunggah itu kesuksesannya, ya kan Bunda? Jadi kan kalau kita yang ibaratnya nggak bisa menahan diri kita dan tidak bisa mengontrol perasaan kita, yang ada itu pikiran kita kemana-mana. Aduh, dia sudah punya ini, kita belum. Dia sudah mencapai di titik yang tinggi, kita belum. Kita masih di bawah. Nah, kalau kita melihat unggahan-unggahan itu, yang ada kita merasa ciut ya Bunda, merasa minder, merasa iri hati. Kita kok belum sampai di titik itu ya, teman-teman sudah pada sukses. Padahal kan sebenarnya Bunda, yang diunggah dalam sosial media itu nggak sepenuhnya itu seperti yang ada di unggahan tersebut ya Bunda. Kadang hanya untuk manas-manasin orang aja, atau hanya sekedar untuk mengangkat reputasi kayak gitu Bunda. Jadi nggak usah deh terlalu dipikirkan ya Bunda. Orang mau upload apa ya sudah, lewatin aja, nggak usah kita pikirkan. Kan kita punya pencapaian kita sendiri-sendiri, dan kita mensyukuri apapun yang kita punya ya. Kalau kita sudah mensyukuri apapun yang kita punya, kita mau lihat orang posting apapun nggak akan deh terpengaruh dengan postingan tersebut, karena kita sudah punya ibaratnya ya lebih lah. Kalau saya sudah bersyukur, saya sudah punya apapun yang saya inginkan, alhamdulillah. Jadi saya nggak mau muluk-muluk lagi lihat orang yang lebih tinggi dari saya. Ya monggo silahkan saja mau diposting, ya saya cuma lihat aja, nggak saya pedulikan, nggak saya ambil pusing. Ya udah, kita lihat aja, oh iya ternyata orangnya seperti ini, orangnya seperti ini, kayak gitu aja Bunda. Nggak usah deh diambil hati, diambil pusing kayak gitu Bunda. Kadang orang itu memang keluar sifat sombongnya ya Bunda. Jadi ya maklum sajalah kalau itu mungkin hiburan mereka, cara bahagia mereka seperti itu. Ya sudah, kita lihat aja, nggak usah kita bikin iri hati ya Bunda. Kemudian yang keempat, sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bisa dibilang hampir semua rasa iri berasal dari kebiasaan kita membandingkan diri dengan orang lain. Teman seumuran yang bisa membeli rumah sendiri sementara kita masih ngontrak, rekan kerja yang sekarang ke kantor naik mobil pribadi dan kita cuma naik motor, bahkan perkara anak teman yang sudah bisa ini dan itu, dan saat anak kita belum seperti anak mereka, itu saja menjadi iri ya Bunda. Semua itu benar-benar bikin penyakit hati bernama iri hati semakin menjadi-jadi. Jadi ingat ya Bunda, semua orang punya porsinya kebahagiaan dan penderitaannya masing-masing. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Perkara anak yang 3 tahun sudah bisa baca, anak kita belum bisa baca aja, itu sudah jadi penyakit iri hati Bunda. Padahal kan cara pola
pengasuhan anak, pembelajaran anak itu kan berbeda-beda. Terus faktor anak juga ya Bunda, perkembangannya kadang kan ada yang telat gitu, ada yang cepat menangkap. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya itu nggak perlu diiriin ya Bunda. Kadang saya itu lucu ya kalau orang itu seneng membangga-banggakan anaknya gitu ya. Mungkin bener ya, anak itu membanggakan orang tuanya, tapi jangan sampai bikin orang lain itu menjadi iri atau apa ya namanya, bikin panas orang gitu, sedangkan mereka tahu kalau anaknya itu belum mampu seperti anak mereka. Jadi nggak usah lah ya Bunda, kalau anak kita punya prestasi apapun nggak usah deh di pamer-pamerkan gitu, cukup saja untuk diri kita sendiri dan keluarga. Terus perkara temen kantor sudah pakai mobil pribadi, kita masih pakai motor, kayak gitu aja iri ya Bunda. Kan pencapaian orang beda-beda, mungkin yang teman kita sudah punya mobil karena mungkin dia rajin menabung, kitanya nggak rajin nabung, atau mungkin dibantu orang tua, kita kan nggak tahu Bunda. Jadi nggak usah deh iri-iri yang seperti itu ya Bunda. Kalau kita mampunya masih pakai sepeda motor, ya sudah pakai aja sepeda motor. Nanti kalau kita waktunya sudah punya mobil, pasti kita punya mobil Bunda. Jadi nggak usah iri dan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Bersyukur saja dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Insya Allah nikmatnya akan ditambah lagi. Yang terakhir nih, terlalu banyak gibah atau membicarakan orang lain, sering bergosip soal hidup orang lain, membuat kita itu merasa sebagai orang yang paling benar ya. Namun di sisi lain, bergosip juga bikin kita itu memandang iri pada orang lain, karena ketika menceritakan tentang kekurangan orang lain secara naluri, kita juga sebenarnya sedang membandingkan diri kita itu dengan orang lain tersebut ya. Padahal ada hal-hal dalam diri orang lain itu yang membuat kita itu merasa lebih rendah, namun hanya kita simpan dalam hati kita. Pasalnya kita nggak ingin orang lain tahu kalau kita itu sedang merasa iri. Nah, 5 faktor tersebut ya Bunda harus kita hindari Bunda. Semakin sering kita melakukan, justru rasa iri akan semakin tumbuh besar. Lama-lama kita jadi semakin sulit mengendalikan penyakit tersebut. Jangan sampai ya Bunda punya penyakit iri hati. Dikurangi gibahnya, jangan membicarakan orang lain kekurangannya, terus pencapaiannya, padahal itu kan sebenarnya hanya menutupi rasa iri hati kita saja ya. Jadi sebenarnya orang kalau ngomongin orang itu aslinya itu Bunda, iri hati Bunda. Pencapaiannya itu nggak sama dengan orang tersebut gitu. Mereka merasa iri hati, akhirnya gibah gitu Bunda. Jangan sampai ya Bunda, kurang-kurangilah pokoknya. Kita hidup yang sewajarnya saja, dinikmati apapun yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita punya perasaan iri hati, dengki. Itu kan sangat berbahaya sekali ya Bunda. Di agama kita juga tidak diperbolehkan. Nah, terima kasih ya Bunda. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Bunda-Bunda dimanapun berada. Tonton terus channel YouTube saya, dukung dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.